Hikmah yang ke-61. Hikmah ke-61 adalah berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi wa talamidati fid dharain amin. Takhasama al-ajzu wal hirmanu. Beliau menggambarkan semacam dialog, berdebat, sebab dia yang akan selalu disalahkan atas kegagalan seseorang. Orang gagal, enggak sukses, itu apa sih sebabnya? Nah, yang dianggap sebagai sebab ini digambarkan oleh Imam Haddad seperti dua hal yang berdialog. Yang satu, apakah karena dia tidak mampu, atau memang karena ada penghalang, tidak mampu, atau karena ada penghalang yang menghalangi dia untuk sukses. Tolong dibedakan. Ada orang nggak mampu, atau saya tidak bisa minum karena saya nggak minum, ada satu air di gelas, hasilnya yang jelas saya tidak minum, dan tidak minum adalah sebuah kerugian yang besar. Cuman yang menjadikan sebab saya tidak minum itu apa? Apakah karena saya memang tidak mampu minum karena satu hal, atau karena saya dihalangi untuk minum? Kan bisa jadi saya pengen, saya bisa, cuman ada orang menghalangi, ada orang pakai pisau, awas jangan minum kau, padahal saya pengen minum. Atau memang saya itu enggak lemah untuk minum, enggak ada penghalang, tapi memang saya enggak mampu untuk minum. Lah, antara ketidakmampuan dengan penghalang ini berdebat, seolah-olah begitu. Maksudnya berdebat biar kita merenung, kenapa sih ya, apa sih menjadikan sebab kita tidak sukses, tidak sampai kepada tujuan? Karena ada penghalang, atau karenanya memang kita lemah, tidak bisa melangkah ke sana. Takhasama al-ajzu wal hirman, antara ketidakmampuan dengan penghalang itu berdebat. Ayyuhuma adharru ala sahibi, mana yang lebih membahayakan? Dua-duanya itu bagi seseorang. Tarafa'a, akhirnya seolah-olah berdebat. Wa tarafa'a, kemudian mengangkat permasalahannya ilal aqli, kepada akal. Diadukan, hei akal, mana yang lebih bahaya antara ketidakmampuan seseorang atau adanya penghalang? Faqad bainahuma, akhirnya akalnya memutuskan annal ajza atslun, ketidakmampuanmu itu adalah asal permasalahan. Adapun engkau menjadi terhalang, itu adalah cabangnya. Jadi begini, rintangan itu selalu ada. Rintangan selalu ada dalam menuju kesuksesan. Namanya ingin sukses, ada rintangan. Akan tetapi kalau seseorang ini biarpun ada rintangan kok, tapi dia memang berusaha terus, dia mampu melawan kemalasannya, maka dia akan menerobos rintangan. Semak belukar akan lewati. Karena apa? Dia mampu mengalahkan kemalasannya, lalu dia nerobos. Tapi kalau sudah memang dasarnya dia nggak mampu memerangi kemalasannya, biarpun nggak ada halangan, nggak nyampe. Memang nggak ada kemauan, dia lemah, nggak nyampe ke majelis. Ada mobil, ada sopir, nggak sampai ke majelis. Sehingga yang paling perlu dicermati adalah ada kelemahan di dalam diri kita untuk menuju kesuksesan dalam urusan agama dan urusan yang lainnya. Sehingga jangan gampang kita itu menyalahkan sebuah halangan, tantangan. Kalau orang gampang menyerah, susah sukses. Tantangan selalu ada. Bagi orang hebat adalah tantangan itu sudah biasa. Dalam menghadapi tantangan, maka dia terus berusaha bagaimana saya bisa nerobos tantangan tersebut.
Nah, di sini ada namanya al-ajzu, ketidakmampuanmu memerangi kemalasanmu akan menjadikan dirimu tidak mengerjakan sesuatu, sehingga gara-gara malasmu itulah engkau terhalang dari kesuksesan. Sehingga al-ajzu, kemalasan, ketidakmampuanmu di dalam memerangi kemalasanmu akan menjadikan dirimu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Sehingga betul dikatakan kalau orang itu punya semangat, kalau semangat itu kan kemampuan, semangat itu akan menghadirkan satu kemampuan. Kalau orang punya semangat, dia punya 1000 cara untuk sampai kepada tujuan. Tapi kalau pemalas, dia punya 1000 alasan untuk tidak melangkah kepada tujuan. Banyak alasan. Alasan anak nggak jadi ngaji, alasan tamu nggak di ngaji, alasan besok ada banyak kerjaan saya nggak ngaji. Jadi banyak alasan. Tapi kalau orang kuat, nah, tamu ikut ngaji dong. Kan ngaji nomor 1 bagi saya. Tamu, kebetulan tamu saya jarang ngaji. Haji, ayo ikut ngaji, senang, dapat pahala juga. Keluarga datang, diajak ngaji, jangan Anda libur gara-gara keluarga datang. Artinya apa? Kekuatan Anda, sehingga halangan menjadi tidak ada. Tapi kalau sudah lemah, hirman, penghalang akan semakin banyak. Sehingga betul dikatakan orang kalau memang dia punya semangat untuk maju, 1000 halangan itu akan bisa dia atasi. Akan punya 1000 cara untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Akan tapi kalau sudah orang pemalas, Masya Allah, 1000 alasan. Alasan ini macam-macam, hari ini hari itu. Sehingga maksud Imam Haddad di sini, jangan biasa Anda beralasan. Anda punya kemampuan loh ya untuk menjadi seperti dia. Jangan sampai kita melemahkan diri kita sendiri. Belum apa-apa sudah mengatakan, aduh nggak mungkin deh, saya nggak akan mampu. Lah kok mendahulukan farak firmannya, kok sudah mengatakan nggak dapat, Anda belum mencoba. Kok sudah mengatakan gagal dulu, kita belum mencoba. Sehingga di sini Imam Haddad rahimahullah taala mengajari bahwasanya menjadilah kita tuh orang yang tulus bersemangat di dalam untuk menggapai satu tujuan, khususnya tujuan kemuliaan. Ini kekuatan dalam diri kita, kekuatan kemauan, sehingga dengan kekuatan itu penghalang akan mudah disirnakan. Kalau dulu waktu belajar anak-anak kecil, man jadda wajad, kalau orang sungguh-sungguh dia akan dapat. Orang sungguh-sungguh akan dapat dalam segala hal. Jadi memang begitu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, yang berusaha mencari jalan Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Jangan sampai berkata, wah nggak mungkin saya, nggak bisa saya, aduh kayaknya saya itu bukan nasib saya. Tidak, nasibmu adalah nasib mulia, nasibmu adalah nasib ahli surga. Di situ ada hubungannya dengan membiasakan kita untuk selalu optimis, prasangka baik kepada Allah, sehingga di dalam melangkah kita itu ada harapan terus. Orang yang nggak punya harapan terhenti hidupnya. Orang nggak punya harapan tersiksa. Dia terus dalam kegelisahan kepada sesuatu yang belum terjadi. Karena ada orang berduka karena sesuatu yang telah lalu ya. Ini ada yang akan datang bikin gelisah juga. Orang nggak punya harapan. Jika kita tidak punya harapan, maka hidup kita seolah-olah begitu-begitu saja, nggak akan maju. Sehingga baginda Nabi itu selalu mengajarkan berpikir untuk maju, menjadi lebih baik, mengevaluasi. Cuman kalau babnya kitab semacam ini sebetulnya bukan urusan dunia, biarpun bisa diterapkan dalam urusan dunia, urusan akhiratmu. Jangan berkata, aku sudah nggak mungkin tobat kayak begini, aku nggak bisa menjadi orang soleh. Nggak. Jangan mengatakan seperti itu. Bisa kita menjadi orang soleh. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, bukankah Allah sudah berjanji akan mengampuni kalau kita serius? Jangan berkata, wah kita ini keluarga biasa, nggak bisa menjadi orang baik. Jangan katakan begitu. Semuanya bisa menjadi baik, bisa menjadi kekasih Allah.
Jangan kita putus asa dengan keadaan kita. Putus asa itu lemah. Lemah ya nggak akan sampai, terhalang dari sampai kepada tujuan. Sederhana ya, kalau kita sebenarnya punya kekuatan, tapi kekuatan tidak kita anggap ada, berarti kan menjadi lemah. Kalau kita punya kekuatan, tidak punya, kita akan menerobos. Kekuatan banyak hal deh. Kalau bicara kekuatan, bisa kekuatan berpikir, kekuatan tenaga, kekuatan harta, kekuatan ini. Sehingga yang namanya halangan tidak ada. Tapi betul kalau orang lemah banyak sesuatu bukan halangan dianggap sebagai halangan. Karena lemah, tidak mampu dia untuk maju. Nah, dari sinilah Imam Haddad rahimahullah ta'ala memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu berpikiran positif ke depan, berpikiran positif, dan dengan Allah memang kita harus selalu berprasangka baik. Berprasangka baik. Ada satu dosa yang sangat besar, dan itu adalah yang menjadikan sebab terkutuknya iblis, yaitu putus asanya seorang hamba. Kita putus asa, baik putus asa karena dosa yang dilakukan seolah-olah Allah tidak mengampuni lagi, sengsara dia akan diseksa selamanya. Orang putus asa, makanya kita sampaikan, siapapun yang pernah melakukan dosa segede apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ingat Tuhan kita Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan Allah, tidak boleh putus asa. Putus asa itu kan iblis. Iblis itu putus asa, nggak berharap lagi bahwasanya dia akan masuk surga. Padahal kalau dia berharap dari dulu, dari awal pelanggarannya kok berharap akan masuk surga dia. Maksudnya kan pernah ya, artinya kalau minta memang dicatat begitu, nggak sempat minta. Bahkan iblis di saat terkutuk, di saat dimurkai oleh Allah, dia malah minta apa coba? Minta andirni, maksud indor itu apa? Minta dikasih waktu. Ya Allah, berikan kepadaku tempo yang panjang untuk bisa mengganggu anak Adam. Minta kepada Allah dan dikasih oleh Allah. Coba yang diminta hal yang baik, coba minta yang baik. Cuman memang dasar memang nasibnya adalah nasib yang nasib putus asa, nggak punya harapan, sehingga menjadilah dia iblis. Maka dari itu jangan sekali-kali putus asa. Yang pernah kepeleset dalam keharaman, bergegaslah menuju pengampunan dari Allah. Kemudian yang ingin menggapai kemuliaan, ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah, tidak boleh putus asa dengan ketidakmampuan kita. Mungkin menganggap dirinya bodoh, saya orang tidak punya ilmu, mana mungkin saya bisa jadi orang baik. Nggak boleh kita putus asa. Kalau memang kita tidak punya ilmu, ayo kita punya kekuatan, jangan sampai ajis tadi, punya kelemahan, jangan sampai kita lemah menghadapi kemalasan. Lawan, saya akan terus berusaha. Dipaksakan bangun malam berusaha, jangan beralasan saya ngantuk. Mengantuk jadi menghalang. Tapi kalau anda semangat, tidak, bangun malam, di tengah malam saya akan ngadu kepada Allah, ini adalah waktuku dengan Allah, di siang aku dengan duniaku, maka malam dengan Allah. Maka lihat, dengan kekuatan anda, maka ketahuilah penghalang akan hilang. Tapi kalau anda malas, Masya Allah, nanti ajalah, aduh malas, capek besok, apalagi besok mau kerja, takut ngantuk, semuanya akan jadi kebalasan. Termasuk urusan dengan sesama manusia. Kita gampang putus asa di saat kita ingin berdamai dengan suami, dengan istri. Istri minta maaf kepada suami, tak taunya baru minta maaf malah dibentak. Saya minta maaf malah dimarahi. Tidak. Anda harus punya kekuatan. Anda berusaha sampai menaklukkan suamimu hingga sampai dia memaafkan. Sang istri juga demikian, dalam persahabatan juga demikian. Jangan gampang kita menyerah. Saya harus sampai tujuan saya, ini kebaikan. Saya akan berdamai dengan istriku. Istriku marah, istri saya akan merayu dia. Saya akan berusaha untuk bagaimana damai dengan istriku. Dengan sahabat juga demikian. Nah, kalau orang punya prinsip semacam ini hidupnya, maka akan indah. Dia selalu positif, berprasangka baik dan optimis ya. Dalam berdakwah pun juga demikian, nggak boleh dia nggak memutus asa. Aduh, ini orang kayak susah dididik, sudah deh, ditinggalkan, akhirnya dimakan ikan kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah, dari kisah awalnya adalah berdakwah di satu kampung. Rupanya kampung yang didakwah itu tidak segera menyambut Nabi Yunus.
Setelah itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kampung tersebut. Setelah pergi naik perahu, naik kapal, tak taunya ada bermasalah dengan kapalnya, diundi, dia dapat kena undian, harus diceburkan ke laut. Dan kita sering begitu loh, didik anak kita putus asa gara-gara anaknya sedikit marah, bangkang. Putus asa kita kadang tidak hanya diam, tapi sampai caci maki, mengutuk anak. Kan rugi sendiri kita. Kenapa kita sampai mengutuk anak kita sendiri? Gara-gara kita kesel sama anak. Nggak bisa. Berarti Anda lemah dong. Itu kan anakmu yang kau cintai, yang kau sayangi. Aku tidak berhasil mendidik hari ini, besok. Terus besok lusa dan seterusnya. Nggak ada istilahnya berhenti. Berdamai juga demikian, nggak ada. Dalam kebaikan seperti itu. Sementara dalam dunia kejahatan memang seperti itu, dia kejahatan. Yang ingin membuat kehancuran dia nggak berhenti-berhenti loh ya. Dia menyiapkan setiap target yang menghancurkan sini, menghancurkan target dia. Dan tidak pernah menganggap penghalang. Penghalang bagi mereka dianggap tidak ada. Yang penting saya maju. Kalau maju penghalang akan tersingkirkan. Begitu. Majulah engkau, penghalang akan minggir. Kenapa kok dalam kebaikan tidak pernah seperti itu? Itu kalau yang menyeru kejahatan, yang membuat kejahatan, dia berpikir bagaimana membuat kejahatan. Penghalang akan hilang sendiri. Begitu juga sebetulnya di dalam kebaikan. Maka jangan sekali-kali kita itu berprasangka buruk, kemudian putus asa di dalam kita menggapai satu cita-cita mulia. Kemudian lakukan dua hal minimal untuk menggapai sebuah kebaikan, apapun itu. Kebaikan yang pertama adalah usaha yang maksimal secara zahir. Usaha yang maksimal secara zahir. Kalau ingin usaha untuk mendapatkan rezeki, usaha yang benar. Maksimal itu artinya apa? Kalau dagang ya dengan ilmunya dong, cara jual belinya, kemudian juga bagaimana penghematan, bagaimana mengatur keuangan dan sebagainya. Harus seperti itu. Baik. Yang kedua adalah termasuk menuntut ilmu, belajar yang rajin, yang serius, mencatat ilmu. Itu usaha. Yang kedua adalah mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kecerdasan kita, jangan sampai kita hanya mengandalkan kepandaian kita. Ketahuilah bahwasanya yang memberi ilmu kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang diajari oleh Rasulullah untuk kita berdoa. Bahkan dalam doa fajar, doa apa namanya, doa Abdul Latif, itu kan ada satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, menjadi orang yang lemah. Lemah itu akan menjadikan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ingin punya kekuatan. Dan Nabi juga menyebutkan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu adalah ahabbu ilallah, lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah. Kuat dalam segalanya, kuat di dalam fisik, kuat di dalam ilmu, kuat. Makanya kita belum menjaga kesehatan, kuat dalam ekonomi. Kita tidak diajarkan untuk menjadi orang fakir. Tapi di saat kita menjadi orang fakir, fakir yang kuat. Fakir yang kuat. Sehingga fakir sudah fakir nggak kuat, mencuri. Sudah fakir mencuri lagi. Di dunia nyungsep, di akhirat nyungsep. Fakir aku kuat. Kuatnya gimana? Aku tidak akan mengambil sekalian milikku. Aku tidak makan semilikku. Jadi kuat. Ya, kekuatan maknanya luas. Semoga Allah memberikan kepada kita kuat iman, kekuatan iman, kekuatan kita di dalam melakukan kebaikan di rumah kita. Dan jangan biasa putus asa, termasuk di dalam tadi yang kami sebutkan dosa-dosa. Kita semuanya punya kesalahan dan dosa, tapi kalau orang sudah putus asa, na'udzubillah, itu tanda tidak diampuni oleh Allah. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Memang saya gini, tetap saya kepleset lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa. Ya dah, terserah deh. Oh enggak. Kalau orang putus asa, itulah ahli neraka. Ketahuilah Tuhanmu Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hikmah man haddad, takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adharu ala sahibihi wa tarafa ila al-aqli faqada bainahuma anna al-ajza aslun wal hirmanu far'uhu wallahu a'lam bis-shawab.